Yun na tadi ko pada tanggal si ma'am. Langsung ke atas sekian berapa kali tak? Cuma ngantas, tapi apa? Sampai agak gue aku soalnya ngantas, sampai abi ngantas juga ada apa lah? Bro, kemana tadi orangnya bro? Guys.
SP36 bisa TSP, RP, CIRP Pak. Itu dia fungsinya untuk merangsang pembungaan dan perakaran Pak. Makanya kalau di kita kalau untuk yang baru tanam itu dia kita pakai pupuk RP Pak di lubang tanam. Salah satu fungsinya untuk merangsang perakaran. Itu kan kalau kita pindahkan ke kebun jarak anu pemupukan dia Pak gimana lah. Gina saya itu terus terang Pak iya. Kalau mupuk saya posisiku tuh itu kita ember lah gitu. Iya. Jadi saya anukan gitu. Nah gitu seperti mupuk umi biasa kami. Ah mupuk umi adang. Nah tapi ada orang kebanyakan pestis bukan anak orang iya. Itu di piringan. Oh tahu. Yang kedua itu di bukan pelepah Pak. Oh tahu itu. Sebenarnya kalau di ini Pak jangan takut nggak dimakan sawitnya Pak. Karena kondisi seperti ini akar sawitnya udah nyampe Udah penuh sini lagi. Pak. Boleh Udah penuh. Boleh dibawa ke Boleh nanti kita dibongkar Pak. Gitu. Jadi untuk jenis yang nitrogen, boron itu Pak, contohnya urea, ZA, borat itu di piringan kita kasih Pak. 3 jenis pupuk Bapak pakai urea, ZA, sama boron itu di piringan. Kenapa di piringan? Yang pertama itu kalau nitrogen itu Pak, dia kan mudah nguap Pak. Kalau yang unsur nitrogen, contohnya urea sama ZA, dia cepat penguapan Pak. Jadi kalau kita taruh di tumpukan pelepah, dia nggak langsung jumpa sama tanah, dia Pak lebih banyak nguap Pak. Nah, makanya kalau kita mupuk yang nitrogen, itu pastikan piringannya bersih Pak.
Jadi pupuk yang kita kasih langsung bersentuhan sama tanah. Sudah berada di, nah kan kalau di rumpukan pelepah kan tempatnya sejuk pak. Akar-akar yang cari makan itu dia suka yang tempat-tempat yang sejuk pak. Makanya kalau di perusahaan kita untuk pelepah itu dibuat letter U itu pak. Sana gitu pak. Kalau yang letter U, yang di sini bisa di sana, bisa di sini pak. Jadi untuk pekerja pun lebih cepat juga pak kerjanya daripada yang manjang itu pak. Biasanya kalau di sini, kalau nyusun pasar mati di sana, kita harus pindahan ke sana. Nah, kalau ini sudah banyak. Tinggal nambah sini nggak nih. Iya. Bukan ini. Bahkan dia adiknya parikmu ya. Adek. Wah, mantap tadi warungnya dari saya nih. Oh, udah ini gampang aja. Jadi itu untuk tempat pemupukan tadi pak. Jadi kalau yang kalium, fosfor, magnesium itu yang di rumpukan pelepah pak. Kalau fosfor itu kan bisa TSP, SP36, CIRP, RP itu kandungannya fosfor. Kalau yang magnesium itu dolomit atau kisrit. Kalau yang kalium itu MOP atau KCl pak. Yang kalium. Gila jauh. Setelah itu kalau untuk kisrit itu penyerapan unsur haranya cepat pak dibandingkan dengan dolomit. Kalau untuk lahan yang tergenang pakai dolomit. Ada lagi lahan yang berpasir pak. Itu biasanya penggunaan ZA pak, bukan urea. Nah kalau jenis pupuk indikasi unsur haranya tetap 5 tadi pak. N, P, K, Mg sama boron sama B. Dapurnya ini sedang rusak nih pak. Jadi kalau kita mau ngasih pupuk sebanyak apapun, kalau dapurnya rusak nanti nggak maksimal juga pak. Makanya dia saling berkaitan. Jadi kalau kondisinya daunnya kuning, kita perbaiki dulu daunnya pak. Nah, setelah itu baru nanti pupuk yang lainnya gitu pak. Nggak bisa kita paksakan kasih pupuk buah saja gitu pak. Sementara daunnya rusak gitu pak. Nah, makanya dia di 5 jenis pupuk ini dia saling berkaitan. Lama-kelamaan dia akan kuning pak. Jadi sebelum kita ngasih pupuk yang lain, kita kasih pupuk kapur dulu pak. Nah, lahan kita musim hujan nih pak. Kadang terendam 3 hari, 2 hari gitu pak. Dan dia sering pak. Nah itu sebelum kita memupuk urea, kita pupuk kapur dulu pak. Kapur. Kenapa? Karena lahan yang tergenang itu nanti akan tanahnya kadar pH-nya asam pak. Jadi salah satu fungsi magnesium itu untuk menaikkan pH supaya netral dia pak. Nah setelah netral nanti baru kita pupuk yang lain pak gitu. Jadi di petani itu ada juga yang sering pupuk tapi hasilnya sama aja gitu pak. Itu bisa disebabkan dia tidak tepat jenis pak dalam pemupukan. Tapi adil lah. Ngarakan rode pertama itu yo pak, nak pemupukannya pertama itu nak supaya keluar buahnya we, dah keluarkan dah. Tetaplah pernah juga kita bandingkan we, malah 1 berbanding 2. Nah, yang dulu kita pupuk we, lalu kita kuatik, nak ada banyak cobaan kita we, tapi gak payah bahasa kampungnya itu yo, limatnya itu tuh. Iya. Beratnya Nah, emang iya. di awal itu dia pak. Datang gitu pak, saya ngadukan pribadi saya curhat tuh iya. Kita dah ngelakak ngarang sawit, umpamanya sih, kita memang nyati nak, bukan pupuk, gunanya di percobaan kita itu kan cara kita bukan ngadukan semata-mata pribadi kita kenaan. Kalau kita coba bilang bahasan untuk memang dah pakainya nih,
Dimanyaki pupuk mbak saya kampung kita ye. Nah sikit lagi. Tapi datang ke rumah tuh kayak lain beda pak. Datang mak dia lu ngali itu habis cerita nanti balik. Nunggu jarang budi lah. Datang aja lain ceritanya aja. Jadi be. Iyalah pak yang kendalanya. Ya saya bagi pribadi. Ya udah aku lagi project lain kayak. Nah jadi be. Ternyata emang itu kendalanya Pak. Ada duit mau kita tangkapkan. Tahu lah ada jadi mam dia. Kita putih ke jalan dulu. Tahu. Pun bisa kalau ditangkapkan nih. Insyaallah. Apa cerita itu melekak panen tuh aja ada nak nambah bini tuh. Ada juga yang takut dengan bini pak. Kami waktu dulu Pak ada juga Bini sampingan lagi. ibu-ibunya Ya ada yang ngomong be kayak yang ngomong lah. Timbangan Ya ada bini samping yang takut bini dia antara istri sama suami. Dia Ada yang wangi ya? pemahaman Pak. Kadang cara mupuk itu lah Pak. Kalau kita makanya kita kebun sama ibu lah gitu Pak. Kalau kita jauh kali nanti dia merepet Pak. Jauh kali nanti nggak dimakan sama sawitnya gitu Pak ya. Paham. Nah, jadi ibu-ibunya butuh pemahaman juga gitu Pak. Nah, mungkin Bapak nanti bisa jelaskan. Biasanya ibu-ibu kalau semakin dekat katanya biar cepat dimakan sama sawitnya gitu Pak ya. Kamu ke ugang. Nekalnya. Kalau penggunaan bor yang maksimal gimana Pak ya? Cari pemasangannya maksudnya. Kalau untuk borak itu Pak di piringan saja Pak. Dia kan 100 gram atau 1 on per pokok. Nah, itu bisa ditebar di piringan atau dibuat 4 lubang gitu Pak. Saya biasa ngomong jadi gantian gitu. Belakang. Kalau anu boster gimana? Sejenis botol. Kalau boster itu kan dia kayak granular gitu dia Pak. Ah iya. Itu biasanya kan ditanam dia Pak ya. Nah, ditugal. Aduh Pak. Kira-kira menurut Bapak apa bedanya hama sama penyakit Pak? Kalau hama tuh sejenis binatang lah iya. Ini katakan hama. Mudah. 3 itu baru secara kimia Pak. Nah, jadi kalau teknis sama mekanis itu dia bisa kita kutip gitu Pak, bisa manual Pak. Nah, kalau secara biologi itu mengundang musuh alami Pak. Nah, dan kalau udah mekanis sudah, biologi sudah, itu terakhirnya baru penggunaan secara kimiawi Pak. Di teknisnya itu dia konsepnya secara terpadu Pak. Ini contoh kebun kelapa sawit yang terserang hama pemakan daun tadi Pak. Tinggal lidinya aja Pak. Jadi kira-kira kenapa ulat api, ulat kantong, sama ulat bulu tadi dikatakan hama Pak? Jadi yang pertama itu dia merusak daun Pak. Jadi daun itu kan fungsinya untuk fotosintesis Pak, untuk pemasakan unsur hara. Jadi kalau daunnya rusak, otomatis pupuk yang kita kasih itu Pak, nggak ada tempat masaknya gitu Pak. Nah, jadi di perusahaan ini pun salah satu hama yang paling ditakuti Pak. Karena kalau sudah menyerang itu Pak, mau ratusan hektar Pak. Nah, itu yang bersih itu piringan dan pasar pikul Pak. Kalau untuk secara fisik itu Pak, kalau masih ada dalam masih nampak atau 1 atau 2 kan bisa dikutip Pak. Nah, itu pengendalian secara fisik, bisa pengutipan larvanya Pak atau ulatnya gitu. Kalau secara biologis atau hayati itu Pak, penggunaan virus, dan biasanya kita gunakan juga musuh alami Pak. Jadi kan kalau di perkebunan itu Pak ada yang nanam bunga Pak, yang di pinggir-pinggir jalan itu Pak.
Kuning lu gelombang lu ada ya. Banyak di lubangnya. Kuning ada. Oh iya, ada dapot kan ya. Begatah kan itu. Putih gatah. Kalau di agro kita tanam tunera sukulata ini Pak. Di pinggir jalan ini Pak. Jadi fungsinya ini Iya sih kayak. Oh. dia nanti akan mendatangkan kumbang Pak. Kumbang ini nanti yang akan makan ulat tadi Pak. Jadi kita hadirkan musuh alaminya gitu Pak. Kita tanam bunga supaya kumbang itu banyak. Nanti kalau cuma 1 atau 2 kan nanti kumbang yang akan makan ulat tadi Pak. Nah itu dia salah satu kegunaan tanaman yang ditanam di perkebunan itu Pak. Sudah secara biologi sudah kita lakukan, yang terakhir itu Pak secara kimiawi. Jadi kalau diserang ulat hama pemakan daun itu, kita bisa semprotkan insektisida Pak. Namanya sentatin. Sentatin. Masih bisa disampot. Dia dosisnya itu 1 ml per liter air. Kalau tangki kita kan 15 liter Pak ya. Berarti 15 mili 15 cc. per tangki. Nah, kalau untuk tanaman yang masih bisa disemprot Pak, mungkin masih rendah, itu bisa kita semprot Pak. Nah, kalau dia seperti ini, kita menggunakan pakai bor Pak. Di batang. Ya, di bor di batang. Itu Pak ngebornya ke bawah gitu Pak, supaya dia tidak tumpah ngereng. Nah, dan setelah dikasih racun, pastikan ditutup lagi Pak. Takutnya kalau tidak ditutup, dia jadi sarang wawung Pak, kumbang tanduk itu Pak. Oh, matar. Kumbang tanduk. Dan Matar ya, Pak. petani biasanya kan Makan belum pucuk. banyak sih Pak hama ulat ini Pak. Habis sumbut. Itu Gawat untuk- tuh Pak, masukkan di dalam batang tuh Pak. Iya Pak. Oh, di dalam. Sampai Dibor. sampai ke dalam, sampai ke Berapa senti jantung, kayak sampai dalamnya? hatinya atau asal sekitar masuk aja. 10 cm lah Pak. Udah ada batang masih tolong. Ada batang balahnya anak bunga. Jadi itu dan kalau skala perusahaan itu kita pakai fogging Pak, Oh, mesin ini bisa. mesin di Masih asap. semprot, masih semprot nak pakai mesin ini long bisa ya tuh. Elah sapi. Dan biasanya kalau kita di perusahaan itu untuk foggingnya di malam hari Pak. Macam mana anak be? Jadi anginnya itu kan kalau malam hari kan Ada lebih semprot yang pakai mesin ya. Sampai 20 meter tuh. terlalu tinggi Pak, tidak terlalu. Asap. Jadi kita foggingnya di malam hari. Kalau udah diserang hama makan daun ini Pak. Dan layang-layang anu. Kita situ sia-siaan juga amanya dah. Kasih kulai itu kulai ya. Nah, Iya. Setengah Ayo, ya. kelepas setengah. Itu saya. kumbang nih, Pak. Iya, matarnya Pak, hamanya. Kumbang tanduk Pak, Ah, kumbang tanduk. kawung. Kumbang tanduk. Ya, matar nih kan. Orites. Betul kali. Tanduk. Orang aja. Tidak keras ini muter. Nah ini contohnya Pak. Ah, Makanan iya, budaya. Ya bawa terus ya Pak. Dia pucuk Iya, anu Pak. teh. Kumbut Ini nih kena masuk, kumbang tadi Pak. kumbang tanduk. Ah, Jadi awalnya itu ini kan waktu masih muda Pak, sudah digigitnya Pak. Jadi ketika udah mekar ini udah terpotong. Udah sakit ya. Udah batang kena. Masih lembut daripada dari Iya, kerajaan. memang parah Pak ya. Nah, parah mati Belakang pucuk. rumah ya. Oh, mati pucuk ada juga Pak. Apa ya anunya untuk mengendalikannya atau racunnya, obatnya? Pak Daengnya ada ya Kalau Pak. mati pucuk itu Pucuk Pak, biasa Jadi bisa obatnya lah ham. cabut cabut busuk Pak dia anunya. Pak. Nah, Ganti ya. itu Obat disebabkan oleh Oke. bakteri Pak. Bakteri. Kalau Dan pembawa bakteri ini adalah kumbang tanduk tadi Pak. Berusak. Dan itu bisa bukan anu tuh Pak, jamur ya bukan ya? bukan Pak. Dia kalau bedanya jamur sama bakteri itu, kalau jamur itu dia kering Pak dan nggak busuk.
Kalau bakteri dia berair dan busuk pak. Bakteri ini dibawa oleh kumbang tanduk tadi pak. Jadi kalau untuk bakteri itu bisa penggunaan garam dapur pak. Bukan garam kelapa ya. Tahu kan kau kabar Beli garam kuai lah. Udah lama aku namukan. Kira kelapa kayak Garam. tahu Tahu. Bukan macamnya. senang garam iya, garam dapur. Obat tradisional ya. Mana we garam ikan. Mana mulai? Garam ikan. Udah lama aku namukan tak malas. Jadi nak mulai. Banyak. Yo garam yang basah-basah Garam itu ikan ya. Garam tukai ya. Jadi kalau Mali di kumbang ini kalau pengendalian secara Masukkan mekanik kantong atau plastik. fisiknya pak bisa Masukkan ke dikeluarkan, Pak. pakaian sambil yang kelapa ya wi ya. Kelapa masukkan ke yang betak bagus Oh, ini. eh, kendornya itu tuh pak yang si putih itu kayak mililiter per liter air. Berarti kalau Cap Solo itu sekitar 90 mililiter racunnya tadi pak. Nah, 90 cc lah gitu pak. buat ketidung ya. Gitu niru dengan medianya lah. Ini untuk pengendalian kumbang tanduk tadi pak. Itu ini pak. Rayap pak. Kali langit. Dan biasanya ini banyak di tanah gambut pak. Hanai. Bahaya ya Pak terhadap tanaman sawit. Jadi rayap ini ada beberapa jenis dia pak. Kan kalau yang sering di petani itu rayap yang buat gunduan. Mungkin. Hanai. Kalau Anai buat, ya. Hanai. kalau yang Rayap. buat gunduan dia tidak apa-apa pak. Karena dia makan jaringan yang sudah mati pak. Oh, betul. Dia rayap yang mengganggu itu Rayap dia yang yang latuk buat ya. kayak terowongan dia pak. Yang latuk ya, aham. Yang dan be rumahnya. Oh, macam ni kita gratis Betul. Yang latuk bahasa kita ya. Yang bedaan buat rumah ya. Yang rumah kita ada Jangan papan, tujuannya ini berumah. terowongan itu dia, Pak. Iyalah nang bahaya nang merayap. Jadi rayap ini dia memakan jaringan yang masih hidup pak. Jadi kalau udah makan rayap itu bisa jadi yang di dalam itu udah keropos pak. Jadi bisa tumbang dia pak. Yo, jenis rayap yang dikatakan hama dalam bang nipis. kebunan kelapa sawit pak. Nang disolin udah penyakitnya kan aja di nang ditumbang apa itu rasanya arayap. Jadi 20 Ya kalau anai. Aduh lupa. Balik seko anai nama tisu meng dilung. Jauh. Cari deh seko. Kali Balik duk seko nah lepaskan hati ya. lagi. Mun hidup nghidup ya. Hidup Am. ayam. Ham. kalau untuk Rayap pengendalian mati itu pak, dong. itu penggunaan kimiawi pak. Karena dikutip nggak mungkin dikutip sih pak. Nah, kita biasanya pakai regen pak, bahan aktifnya fipronil. Kita sabut tadi regen bisa nih. Memang hujah. Kok dah mana. Biasanya kalau kita satu regen satu cat air pak. Lagi aku catat. Dan untuk pemberiannya itu, Awas pertanyaan kami. biasanya dia dalam tanah juga pak. Biasanya ada 2 orang sih, yang satu untuk ngapakan sarangnya supaya dia keluar, yang satu nyemprotnya pak. Oh, dia kan anak keluar. Kalau regen itu kan nanti kalau udah kena satu nanti dia jumpa sama kawannya kan nanti mati juga kawannya pak. Gitu. Iya. Salaman. Makanya pastikan rayapnya Oh, itu cium tenang, ke? Pak. Awas cium besang lu Makanya kalau dia masih di tanah itu sarangnya itu dirusak. Padahal kan juga dong dong. Salah ada ingat janda. Anai ya sah. Lama Ini tikus pak. Ah. Makan kucing. Ya. burung ngantu. Iya Pak. Itu alami awak ular. Supaya dah banyaknya jadi kami ya. Nah, iya dia. Gimana cara merangkapi nah, iya dia supaya. Kalau Tupai. pengendaliannya itu kalau secara hayati itu pak atau biologis, Nah. kalau kita biasanya pakai burung hantu pak. Hah? Makanya di Buak we buak. perkebunan itu ada kandang
burung hantu pak. Itu Buang buah untuk pasti. pengendalian Nah, ini kini konten. tikus tadi pak. Buak situ. Tapi dia kerja kan lu. Jadi kalau burung hantu itu dia kan malam pak. Nah, barang tupai dah. Satu malam itu bisa makan 4 dia sampai datang 5 tupai ekor banyak. pak. Ya sebenarnya kalau aduh. musuh alami tikus ini kan banyak pak, bisa ular. Tapi kan nggak mungkin kita taruh ular di kebun pak ya. Takut pak. Iya. Jangan tikus, kita pun takut ke kebun pak. Ya. Sawah kan gitu dan laku ditangkap bawa ke sini. Makanya kalau Bisa ada suruh burung datang ke hantu itu di sekitaran kebun pak, dibiarkan aja jangan ditembak gitu pak. Itu Kita ada untuk memang pengendalian secara hayati untuk hama tikus tadi pak. Terkadang baru perusahaan itu beli lagi pak bibitnya sepasang. Bibit burung hantu tadi pak. Burung hantu yang jadi untuk alba. Dibuat rumah-rumahnya pak. Lain yang dari anu ya. Diam dikit. Racun tikus ini dia Abang juga sampai ke generasi kedua. masuk lagi. Contohnya kita kasih racun tikus pak. Itu racun dimakan tikus, tikusnya mati. Nanti bangkai tikus dimakan ayam, ayamnya juga mati pak. Nah, Mek ya. makanya pastikan kita belinya yang Mek aja obatnya. generasi pertama aja Iya pak. kan? Jadi kalau Udah nari catat racunnya dimakan tikus, cuma tikusnya kan mati pak. Nanti kalau tikusnya dimakan ayam atau ular itu nggak apa-apa pak. Nah, karena ada racun tikus yang bunuh beberapa generasi pak. 70 tahun. Ya Mek. Nanti ayamnya Deng sekarang tahan, tai kita mati potong pak ya. Tahu-tahu udah makan racun tikus sih. Kita masak kalau gilir kita deh. I know